20 menit belajar fade pola tinggi untuk pemula, metode mudah, simple, ala libero pangkas rambut, mudah dipraktekkan, dan lebih tepatnya cukuran ini sangat tren sekali rekan-rekan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan libero pangkas rambut. Di video tutorial kali ini kita akan memberikan tutorial cara membuat fade atau gradasi pola tinggi atau yang biasa disebut dengan high fade ya. Untuk tingkat ketipisannya nanti kita akan membuat tingkat ketipisan dengan shaver sehingga bisa disebut dengan skin fade ya rekan-rekan. Oke, langsung saja kita gas ke tutorialnya tanpa basa-basi. Pertama kita buat pola atas dengan guard clipper nomor 2, tuasnya kita tutup. Kita buat pola atas atau guideline atas ya. Kita gunakan alat bantu yaitu sisir parting ya untuk membatasi area gerak dari clipper kita saat membuat pola atas. Bagi rekan-rekan yang masih kesulitan apa itu pola atas ya, jadi untuk pola atas ini adalah area tertinggi pada bentuk cukuran yang kita buat sehingga itu bisa menjadi batasan dari area kita mencukur area samping dan belakang customer kita. Itu rekan-rekan ya fungsi dari pola atas atau guideline atas. Untuk cukuran fade, untuk guideline atasnya yang kita gunakan guard clipper nomor 2, tuasnya kita close. Selanjutnya kita buat guideline bawah dengan clipper tanpa sepatu atau 0, untuk tuasnya kita tutup. Untuk tuasnya kita tutup karena kita membuat pola tinggi, jadi perhatikan untuk posisi dari guideline bawah atau pola bawah yang kita buat yaitu lurus dengan V-spot bawah atau area jambang yang berbentuk V itu ya rekan-rekan. Kita saksikan kita sedang membuat guideline bawah atau pola bawah. Jangan lupa untuk membawa sisir, ulangi membawa sikat untuk membersihkan sisa-sisa rambut dan melihat apakah garis yang kita buat sudah terbentuk atau belum. Kita gunakan clipper tanpa sepatu, tuasnya kita close rekan-rekan, seperti itu. Di video tutorial kali ini kita akan memberikan cara membuat skin fade ya rekan-rekan, yaitu gradasi dengan ketipisan sampai dengan shaver atau kulit atau habis rambutnya ya. Untuk langkah selanjutnya di bawah guideline bawah satu jari kita gunakan trimmer ya. Kita menggunakan trimmer. Kita gunakan trimmer. Kita buat cukurannya di bawah guideline bawah dengan trimmer untuk memberikan tingkat ketipisan yang bervariasi, tidak menggunakan clipper ya. Jadi setelah 0 clipper kita gunakan 0 trimmer di area bawah pola bawah yang kita buat tadi dengan clipper tanpa sepatu. Kita gunakan trimmer. Bisa disaksikan ya, perhatikan untuk teknik penggunaan trimmer ya rekan-rekan. Ingat cukup satu jari saja untuk di bawah garis bantu bawah tadi atau garis pola bawah, cukup satu jari saja menggunakan trimmer. Jadi untuk trimmer ini tingkat ketipisannya lain ya dengan clipper ya rekan-rekan. Untuk trimmer ini ketipisannya sampai dengan 0,2 mili, berbeda dengan 0 clipper, seperti itu rekan-rekan ya. Sangat mudah sekali, mudah dipraktekkan video tutorial kali ini. Oke, selanjutnya karena kita akan membuat skin fade, kita gunakan setelah trimmer yaitu shaver ya. Jadi lengkap sudah. Untuk 0 yang kita buat adalah mulai dari 0 shaver, 0 trimmer, lalu kita menggunakan clipper. Kita sambungkan mulai dari 0 sampai dengan 2. Perhatikan untuk teknik penggunaan shaver ya rekan-rekan. Bagi rekan-rekan yang masih kesulitan dalam menggunakan shaver, yang pertama adalah kita gerakkan shaver tersebut dari bawah ke atas. Dari atas ke bawah ya rekan-rekan, dari atas ke bawah. Lalu untuk di bawahnya kita gunakan shaver dengan gerakan dari bawah ke atas sehingga menghabiskan rambut sampai dengan habis sekali atau biasa disebut dengan sampai kulit, seperti itu ya. Kita
perhatikan, yang perlu diperhatikan bagi rekan-rekan yang masih belajar adalah dalam penggunaan shaver ya rekan-rekan. Dalam menggunakan shaver seperti itu, ingat gerakan dari atas ke bawah dulu, satu gosokan, lalu kita ulangi dari bawah ke atas secara berulang-ulang sehingga mengakibatkan rambut itu habis, tersisa hanya kulit seperti itu ya rekan-rekan. Itulah fungsinya shaver. Jadi pada skin fade ini sangat bervariasi rekan-rekan. Nol yang kita gunakan adalah nol shaver, disambung kemudian dengan trimmer, lalu baru nol clipper seperti itu. Untuk shaver ini bukan alat satu-satunya dalam membuat skin fade ya rekan-rekan. Bisa juga kadang menggunakan razor ya. Untuk video tutorial kali ini yang kita gunakan adalah shaver. Oke, beres dengan shaver, sudah bersih. Selanjutnya kita buka tuas clipper kita gunakan clipper, tuasnya terbuka. Kita buat satu jari di atas garis pola bawah yang kita buat tadi dengan nol tutup ya. Kita open sekarang clipper kita. Untuk teknik yang kita gunakan sama, kita gunakan teknik flick atau mencongkel. Cukup satu jari di atas garis pola bantu bawah ya, ikuti guideline bawahnya agar cukuran kita tampak presisi. Karena fade ini yang akan ditonjolkan adalah warna gradasinya ya rekan-rekan, agar gradasinya tidak terkesan amburadul. Jadi kuncinya adalah kita ikuti garis pola bantu bawahnya seperti itu rekan-rekan ya. Kita masih menggunakan nol open, bisa kita lihat ya rekan-rekan. Kita cross check ulang apakah ada yang belum terbentuk atau sudah terbentuk seperti itu rekan-rekan. Kita saksikan kita sedang membuat satu jari di atas garis bantu bawah atau guideline bawah itu ya. Gunakan sikat atau bersweep untuk membersihkan sisa-sisa rambut, untuk melihat apakah garis yang kita buat sudah berjalan baik atau belum ya. Bisa kita ulangi langkah-langkahnya apabila belum sempurna agar cukuran kita lebih detailing ya rekan-rekan. Mudah sekali, semoga rekan-rekan yang menyaksikan video tutorial dari Libero pangkas rambut kali ini dapat dengan mudah memahami apa yang dibuat oleh kita, sehingga rekan-rekan yang masih pemula, yang masih belajar bisa dengan mudah mempraktekkannya ya. Karena cukuran fade ini sangat laris sekali, terutama di anak-anak muda dan bahkan untuk bapak-bapak TNI atau pekerja kantoran banyak yang meminta cukuran ini. Beres dengan all open, untuk menghilangkan garis nol tutup kita gunakan sepatu clipper nomor setengah, tuasnya kita tutup untuk menghilangkan garis nol open yang kita buat tadi dengan clipper nol dibuka tadi ya. Kita gunakan clipper sepatu nomor setengah, tuasnya kita tutup untuk menghilangkan garis nol open tadi ya. Kita cross check. Selanjutnya kita gunakan sepatu clipper nomor setengah masian, tuasnya kita buka untuk menghilangkan sepatu clipper nomor setengah tutup tadi ya. Kita hilangkan garisnya dengan setengah buka. Kita gunakan dengan setengah buka. Untuk tekniknya sama, kita gunakan teknik flick atau mencongkel, gerakan mengayunkan clipper dari bawah ke atas secara berulang-ulang, bawah ke atas secara konstan sampai dengan hilang garis yang kita buat tadi. Oke, beres dengan guard clipper nomor setengah, tuas dibuka, kita hilangkan garis setengah open tadi dengan sepatu clipper nomor 1, tuasnya kita tutup. Tuasnya kita tutup ya rekan-rekan, untuk menghilangkan garis yang dibuat oleh sepatu clipper nomor setengah tuas buka tadi. Mudah sekali ya untuk step by stepnya. Oke, beres setengah, ulangi, beres dengan satu tutup, langsung kita gunakan guard clipper nomor 1,5. Nomor 1,5 langsung kita blending, kita sambungkan dengan guideline atas yang kita buat tadi dengan garis 2 open. Ulangi garis 2 tutup tadi ya. Itu saya saksikan untuk teknik blending. Oke, selanjutnya beres dengan teknik blending, kita gunakan clipper overcomb ya rekan-rekan, untuk menyambungkan dan membuat
bentuk cukuran yang kita inginkan dihadapkan dengan bentuk kepala customer kita ya. Jadi fungsi dari clipper overcomb adalah seperti itu rekan-rekan ya. Perhatikan untuk teknik pemegangan sisirnya yang selalu sering saya tekankan pada saat menggunakan teknik clipper overcomb mencukur dengan sisir dan clipper, yaitu jangan terlalu dalam sehingga mengakibatkan cukuran kita koak atau terbentuk pola baru ya. Kita hanya merapikan garis di atas guideline atas tadi yang dibentuk dengan 2 tutup, kita sambungkan ke rambut bagian samping atas seperti itu ya. Untuk teknik penggunaan clipper overcomb ini bervariasi ya rekan-rekan, ada teknik vertikal dan horizontal. Untuk teknik yang saya gunakan saat ini adalah horizontal. Kita menggerakkan clipper dari kiri dan ke kanan di atas sisir. Seperti itu rekan-rekan, mudah sekali ya. Semoga rekan-rekan menyaksikan video tutorial yang dibuat oleh Libero Pangkas Rambut dapat dengan mudah dipraktekkan sehingga skill mencukur rekan-rekan yang masih belajar bisa menambah ya. Saya jasakan kepada rekan-rekan yang menyaksikan video tutorial ini, semoga ilmu yang kita berikan dapat dengan mudah dipahami ya. Kita saksikan sudah mulai terlihat cukuran kita ya. Kita cross check ulang. Jangan malas untuk cross check ulang ya rekan-rekan. Kita harus teliti dalam membuat cukurannya sehingga cukuran yang kita buat sesuai apa yang kita kehendaki. Oke, selanjutnya kita gunakan sisir kecil dengan gunting penipis atau gunting sasak untuk memblending. Kita ambil 20% helai rambut dari bekas overcomb tadi untuk menghilangkan garis yang dibentuk oleh overcomb tadi dengan gunting penipis ya. Kita blending. Perhatikan untuk teknik pemegangan sisir ya. Jadi untuk pada saat menggunakan gunting penipis ini kita gerakkan sisir dari bawah ke atas, jangan diam di tempat. Karena ketika kita hanya diam di tempat mengakibatkan potongan yang kita buat tersebut menjadi koak seperti itu ya rekan-rekan. Bisa kita saksikan. Oke, sudah mulai terlihat ya cukuran yang kita buat. Oke, langkah selanjutnya jangan lupa kita bersihkan tangan kita sendiri. Karena dalam membuat cukuran fade ini banyak sekali rambut-rambut kecilnya yang menempel ya rekan-rekan. Seperti itu ya, bisa saksikan saya membersihkan dengan brush fade. Oke, selanjutnya sebelum langkah selanjutnya kita bersihkan dulu untuk rambut customer kita. Untuk rambut-rambut kecilnya terutama di area kepala samping belakang kita bersihkan dulu sebelum kita melangkah. Sambil pada tahapan ini kita sambil meng-cross check ya rekan-rekan, apakah masih ada rambut di bagian customer kita yang masih menggaris sehingga tampak patah, tidak ngeblur keseluruhan secara sempurna ya rekan-rekan. Oke, selanjutnya kita gunakan sisir detailing ya. Kita rapikan ulang untuk gradasi-gradasi yang mungkin belum detail, untuk warnanya ini belum terlihat ngeblur dengan sempurna, yang masih hitam pekat sehingga tampak patah. Kita cross check ulang. Kita gunakan gunting penipis dengan sisir detailing ya rekan-rekan. Untuk sisir detailing ini masih ada yang lebih kecil lagi ya rekan-rekan, bisa dicari sendiri di toko-toko alat barber ya. Bisa disaksikan kita sedang detailing atau dalam proses pendetilan seperti itu rekan-rekan ya. Kita cross check ulang apakah cukuran yang kita buat masih ada yang menggaris atau sudah tidak ada yang menggaris. Kita saksikan. Kita cross check ulang. Dengan gunting penipis ya, bisa disaksikan untuk bentuk cukuran kita sudah mulai terlihat dan nampak blur. Oke, untuk tahapan selanjutnya beres dengan rambut samping. Kita rapikan untuk rambut atasnya dengan gunting, tapi sebelum itu kita wajib membasahi dulu untuk rambut atas customer kita agar mudah nanti pada saat proses pemotongan dengan gunting. Kita sisir-sisir ulang, lalu kita tanyakan customer kita ingin seberapa dikuranginya rekan-rekan. Seperti itu, mudah sekali ya. Perhatikan untuk teknik pemotongan rambut atas, untuk alat yang digunakan adalah sisir dan gunting rekan-rekan.
Seperti itu ya. Kita menggunakan teknik trapping atau teknik menjepit dengan tangan kiri kita lalu menggunting dengan tangan kanan kita ya. Perhatikan untuk teknik pemutaran gunting ya rekan-rekan. Jadi pada saat kita menyisir, harapannya gunting area tajamnya kita jauhkan dari customer kita agar lebih safety ya. Biasanya rekan-rekan yang masih belajar menjadi tukang cukur itu kesulitan pada teknik menggunting, khususnya untuk teknik trapping pada saat memotong rambut atas ya. Kita jepit dengan sisir, lalu sisir kita letakkan di jepitan jempol ibu jari kita, lalu kita putar guntingnya di tangan kanan, lalu kita potong. Seperti itu, mudah sekali ya. Untuk teknik trapping yang kita gunakan ini adalah teknik trapping horizontal ya rekan-rekan. Kita bagi menjadi 3 bagian yang akan kita potong untuk area atasnya, area tengah, area kanan, dan area kiri. Seperti itu, mudah sekali rekan-rekan dipraktekkan ya. Saksikan terus video tutorial yang kita buat. Semoga ilmu yang kita berikan bisa bermanfaat. Seperti itu ya. Bisa disaksikan untuk teknik pemutaran guntingnya rekan-rekan ya pada saat menggunakan teknik trapping, bisa kita saksikan. Nah, oke, untuk teknik pemegangan gunting pada saat memotong rambut atas juga perlu diperhatikan ya rekan-rekan. Untuk tips saya kepada rekan-rekan yang masih memulai belajar mencukur rambut, pada saat menggunakan gunting ini sering-sering berlatih untuk kelemasan tangan dan kelincahan jari-jarinya saat memutar gunting dan menggunakan sisir pada saat teknik trapping. Seperti itu rekan-rekan. Oke, beres di area atasnya, jangan lupa untuk area sampingnya, karena untuk bentuk cukuran yang kita buat ini adalah square ya, di mana di semua sisi itu memiliki ukuran yang sama. Untuk layernya jangan lupa dibentuk, khususnya untuk area samping jangan lupa dipotong ya, sehingga nanti tidak ada rambut bagian atas yang lebih dari atau melebihi guideline atas sehingga tampak disconnect ya rekan-rekan. Seperti itu, harapannya semuanya connect. Perhatikan untuk teknik kemiringan pada saat menjepitnya, bisa disaksikan. Nah, seperti itu, mudah sekali ya rekan-rekan. Kita sedang memotong area sampingnya agar tidak ada rambut yang melebihi dari guideline atas. Teknik kemiringannya bisa disaksikan rekan-rekan. Kita akan membentuk bentuk cukuran yang square seperti itu rekan-rekan. Untuk kendala di customer kita ini sudah mulai memiliki jidat M ya rekan-rekan. Untuk nanti proses stylingnya akan kita kasih tahu juga. Selanjutnya kita gunakan gunting penipis untuk memberikan tekstur pada rambut atas customer kita, sehingga untuk bentuk cukuran yang tadi habis dipotong dengan gunting tidak terkesan patah rekan-rekan ya, tidak terkesan patah atau menggaris, sehingga kita perhalus lagi dengan gunting penipis agar teksturnya terlihat. Untuk penggunaan gunting penipis, ingat kita jangan terlalu banyak mengambil sampai dengan bawah, karena itu dapat merusak bentuk rambut dari customer kita ya. Kita ambil maksimal adalah 50 derajat karena fungsinya hanya menipiskan. Apabila menipiskan, lalu kita apabila mentekstur cukup kita ambil 20% dari helai rambut customer kita. Untuk saat ini kita menggunakan teknik yang untuk memberikan tekstur, sehingga kita hanya mengambil 20% dari helai rambut customer kita. Seperti itu ya. Sudah mulai terlihat, bisa disaksikan ya rekan-rekan. Oke, selanjutnya setelah kita cuci, kita melakukan proses pemberian hair tonic, yaitu hair tonic ini berfungsi untuk menguatkan helai rambut, karena sampo itu untuk membersihkan kepala kita, kondisioner untuk melembutkan rambut kita, dan yang terakhir adalah hair tonic ini ya. Untuk pemberiannya bisa sampai kulit kepala customer kita, karena hair tonic ini berfungsi untuk penguat atau vitamin dari helai rambut kita ya, agar tidak rusak. Seperti itu. Oke, untuk langkah selanjutnya bisa kita berikan produk berupa
pomade yang water based. Karena ini cukuran pendek, kita selanjutnya melakukan styling ya rekan-rekan. Untuk stylingnya customer saya minta disisir ke samping ya, bisa disaksikan sudah mulai terlihat. Oke, ini untuk before-nya rekan-rekan bisa disaksikan. Ini before-nya sebelum kita potong, dan ini after-nya rekan-rekan ya, bisa disaksikan tutorial membuat high fade. Saya ucapkan terima kasih bagi rekan-rekan yang sudah menyaksikan. Semoga ilmu yang kita berikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa cukuran, libero, pangkas rambut, salam satu gunting.